Astagfirullah, pernahkah kamu makan di warung makan yang awalnya sehat, tiba-tiba demam tinggi dan muntah? Ini adalah kisah ketika seorang pemuda bernama Raka datang tanpa sengaja menikmati makanan dan merasakan ada kekuatan asing yang bersembunyi di baliknya. Dengan keberanian dan keyakinannya, Raka berusaha mengungkap kebenaran tentang pesugihan yang telah menelan banyak korban. Inilah kisah tentang keserakahan, dosa, dan perjuangan menghancurkan kegelapan yang bersembunyi di balik kenikmatan semu. Pagi itu, jalan tanah menuju desa Banyuwening masih diselimuti kabut tipis. Matahari baru mulai muncul dari balik pepohonan jati, memancarkan cahaya pusat yang menembus sela-sela dedaunan. Raka berjalan perlahan, menyusuri jalan kecil yang jarang dilewati orang. Pemuda itu baru saja pulang dari sebuah pengajian di desa sebelah. Ia membawa tas kecil berisi kitab dan beberapa catatan kajian yang diberikan gurunya. Wajah Raka terlihat tenang. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin belajar agama dan sering membantu orang lain. Namun pagi itu langkahnya mulai melambat. Perutnya terasa kosong sejak tadi. Ia belum sempat makan karena perjalanan pulang cukup jauh. Saat melewati sebuah tikungan dekat kebun jati, matanya menangkap sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Di depannya terdapat papan kayu tua bertuliskan warung nasi kuning Sriwangi, lezat dan murah. Tulisan itu sudah mulai pudar dimakan cuaca. Asap putih keluar dari dapur belakang warung. Aroma nasi kuning yang bercampur santan, kunyit, dan bawang goreng memenuhi udara. Raka tersenyum kecil. Mungkin ini kesempatan untuk sarapan, gumamnya. Ia menghentikan langkah, lalu masuk ke dalam warung. Suasana di dalam terlihat sederhana. Hanya ada beberapa meja kayu, kursi bambu, dan rak kecil berisi berbagai lauk. Warung itu terlalu sunyi. Tidak ada suara obrolan pembeli, tidak ada suara orang memasak selain bunyi wajan dari dapur. "Silahkan masuk, nak, duduk saja." Suara seorang perempuan tua terdengar dari balik tirai dapur. Tidak lama kemudian, muncul seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun. Namanya Sriwangi. "Pesan nasi kuning, nak?" tanyanya. "Iya, Bu, 1 porsi saja," jawab Raka sopan. Sriwangi mengangguk, lalu kembali ke dapur. Sambil menunggu makanan datang, Raka memperhatikan sekeliling warung. Dinding kayu dipenuhi foto pelanggan. Sekilas terlihat biasa saja, namun semakin lama ia melihat, semakin muncul rasa aneh dalam dirinya. Semua foto memiliki pola yang sama. Orang-orang dalam foto tersenyum sambil memegang piring nasi kuning. Mereka terlihat bahagia, tetapi wajah mereka tampak pucat. Tak lama kemudian, Sriwangi datang membawa sepiring nasi kuning lengkap dengan ayam goreng. "Nasinya masih hangat, nak." Raka mengucapkan terima kasih, lalu mulai makan. Rasanya memang lezat. Bumbu nasi kuning itu sangat kuat, gurih, dan berbeda dari makanan yang pernah ia coba. Namun saat suapan ketiga, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa pahit yang muncul di ujung lidahnya. Bukan rasa rempah, lebih seperti rasa besi dan tanah. Raka berhenti sejenak. Ia menatap makanan di depannya. Tidak ada sesuatu yang terlihat aneh. "Enak, nak?" tanya Sriwangi sambil berdiri di dekat meja. "Enak, Bu," jawab Raka. Sriwangi tersenyum. Warung ini selalu ramai. Banyak orang datang dari jauh. Katanya kalau sudah makan di sini pasti ingin kembali lagi. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Namun entah mengapa bagi Raka kalimat itu terasa seperti peringatan. Ia mulai membaca doa dalam hati. Anehnya, setiap kali ia mengingat nama Allah, aroma dupa semakin kuat memenuhi ruangan. Padahal tidak ada tempat pembakaran dupa yang terlihat. Pandangan Raka kemudian tertuju pada sebuah kendi tanah liat besar di sudut warung. Kendi itu ditutup kain hitam lusuh. Ada embun dingin keluar dari sela kain tersebut. Saat ia hendak bertanya, seorang pelayan tua tiba-tiba muncul dari belakang. "Jangan dibuka, nak." Suara lelaki tua itu bergetar. Raka menatapnya. "Maksud Bapak?" Pelayan itu hanya menunduk. "Air dari kendi itu biar Ibu Sriwangi yang mengambil."
Sikapnya membuat Raka semakin curiga. Setelah selesai makan, Raka membayar lalu berdiri untuk pergi. Sriwangi menatapnya dengan senyum yang sulit dijelaskan. "Datang lagi, Nak Raka. Jangan lupa mampir. Warung ini selalu menunggu tamunya." Raka berhenti sejenak. Ia belum pernah memberitahu namanya. Namun Sriwangi sudah menyebutnya dengan tepat. Raka hanya tersenyum kecil lalu berjalan keluar. Saat menaiki motornya, ia sempat menoleh ke arah warung. Dari jendela kayu, ia melihat beberapa wajah pucat menatapnya diam-diam. Kemudian angin berhembus membawa aroma nasi kuning bercampur dupa. Saat itu Raka sadar, warung sederhana di tengah jalan sepi itu menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang terlihat. Sejak kejadian di warung nasi kuning Sriwangi, pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Malam itu ia duduk di teras rumah sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Namun di balik ketenangan malam, Raka masih mengingat suasana warung itu. Senyum Sriwangi yang terlalu lebar, foto-foto pelanggan dengan wajah pucat, dan kendi hitam yang seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Raka yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan paginya, ia memutuskan mencari informasi. Ia berjalan menuju rumah Waskito, seorang warga tua yang dikenal mengetahui banyak cerita tentang sejarah desa Banyuwening. Rumah Waskito berada di ujung desa dekat kebun bambu. Bangunannya sederhana, tetapi halaman rumahnya sangat terawat. Saat melihat Raka datang, Waskito terlihat terkejut. "Raka, ada apa pagi-pagi datang ke sini?" Raka duduk di kursi kayu depan rumah. "Saya ingin bertanya tentang warung Sriwangi." Mendengar nama itu, wajah Waskito langsung berubah. "Kenapa kamu bertanya tentang warung itu?" "Ada sesuatu yang aneh di sana, Mbah. Saya merasakan ada hal yang tidak biasa." Waskito menarik nafas panjang. "Berarti kamu sudah merasakannya." Raka menatapnya. "Maksud Mbah?" Waskito melihat ke arah jalan, memastikan tidak ada orang yang mendengar. "Warung itu bukan tempat biasa, Raka." Ia kemudian mulai menceritakan kisah yang selama ini hanya menjadi bisikan warga. Menurut Waskito, sejak warung Sriwangi berdiri, banyak kejadian aneh terjadi di desa. Ada seorang pedagang keliling yang sering makan di sana. Setelah beberapa kali datang, ia tiba-tiba sakit keras tanpa sebab yang jelas. Ada juga seorang pemuda yang pernah bekerja membantu Sriwangi mencuci piring. Setelah 2 minggu, pemuda itu berubah. Ia sering melamun dan tidak mengenali keluarga sendiri. "Orang-orang bilang mereka terkena penyakit biasa," kata Waskito pelan. "Tapi warga tua seperti saya tahu ada sesuatu yang berbeda." Raka terdiam. "Lalu apa hubungan dengan kendi hitam itu?" Waskito menatap Raka dengan serius. "Kendi itu sudah ada sejak warung pertama kali dibuka." Ia mengungkapkan bahwa Sriwangi dulu hidup sangat miskin. Ia kehilangan suami dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ia bertemu seseorang bernama Kupolo, seorang dukun tua yang terkenal memiliki ilmu mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. "Orang-orang dulu menyebutnya ilmu pesugihan," ujar Waskito. Raka mengerutkan dahi. "Apakah Sriwangi melakukan perjanjian dengan Kupolo?" Waskito mengangguk pelan. "Konon begitu. Setelah bertemu Kupolo, hidup Sriwangi berubah. Warung kecilnya tiba-tiba ramai, pelanggannya datang dari berbagai tempat. Tapi sebagai gantinya, harus ada korban." Suasana mendadak terasa berat. Raka menunduk. Ia teringat wajah-wajah pucat dalam foto di warung. Apakah jiwa mereka disimpan dalam kendi itu? Waskito tidak menjawab langsung, namun tatapannya sudah cukup memberi jawaban. Malam harinya, Raka kembali mendatangi warung Sriwangi secara diam-diam. Ia bersembunyi di balik pohon besar dekat warung. Lampu minyak masih menyala. Dari dalam terdengar suara Sriwangi berbicara sendiri. "Tenang, besok akan ada lebih banyak yang datang." Raka mengintip melalui celah dinding kayu. Ia melihat Sriwangi membawa kendi hitam ke dapur. Kain penutupnya dilepas perlahan. Dari dalam kendi,
keluar asap tipis berwarna gelap. Raka menahan nafas. Kemudian terdengar suara tangisan. Bukan satu suara, melainkan banyak suara. Seperti puluhan orang meminta pertolongan dari tempat yang sangat jauh. Ya Allah, Raka menutup mulutnya. Di permukaan air dalam kendi muncul bayangan wajah manusia. Mereka terlihat ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang pernah datang ke warung itu. Saat itu, Raka memahami semuanya. Warung nasi kuning Sriwangi bukan hanya menjual makanan. Warung itu menjadi tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang menjadi korban pesugihan. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa Banyuwening ketika Raka berjalan menuju rumah Waskito. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur setelah melihat apa yang tersimpan di dalam kendi hitam milik Sriwangi. Bayangan wajah-wajah manusia yang menangis dari dalam kendi terus terbayang dalam pikirannya. Ia tahu ini bukan sekedar gangguan gaib biasa. Ada ikatan kuat yang menghubungkan Sriwangi, kendi hitam, dan sosok bernama Kupolo. Setelah sampai di rumah Waskito, Raka langsung menceritakan apa yang ia lihat malam tadi. Waskito hanya terdiam. Berarti benar, ucap Waskito pelan. Selama ini warga hanya menduga, tetapi tidak ada yang pernah melihat langsung. Raka menatapnya. Kalau begitu, saya harus mencari tahu siapa Kupolo sebenarnya. Waskito menghela nafas panjang. Makam Kupolo ada di sebelah utara desa, tapi tempat itu sudah lama tidak didatangi orang. Kenapa? Karena banyak yang merasa tempat itu bukan lagi makam biasa. Ada sesuatu yang masih menjaga di sana. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengambil tas kecilnya dan bersiap pergi. Perjalanan menuju makam Kupolo memakan waktu hampir 1 jam. Jalan yang dilalui semakin jauh dari pemukiman. Udara di sekitar tempat itu terasa berbeda. Semakin dekat ke makam, Raka mencium aroma dupa yang samar. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Makam Kupolo berada di tengah tanah kosong yang dikelilingi pepohonan tua. Batu nisannya sudah dipenuhi lumut. Di depannya terdapat bunga yang sudah layu, sisa dupa, dan beberapa benda ritual. Raka berdiri diam beberapa saat. Ia kemudian membaca doa dengan tenang. Namun ketika doanya hampir selesai, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara nafasnya sendiri. Tiba-tiba kabut di depan makam mulai bergerak. Dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua dengan pakaian hitam lusuh. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan senyumnya terasa dingin. Kamu datang juga. Suara itu terdengar berat. Raka tetap berdiri. Apakah kamu Kupolo? Sosok itu tertawa kecil. Nama itu sudah lama dilupakan manusia, tapi ilmu yang kutinggalkan masih hidup. Raka menatapnya. Kamu mengikat Sriwangi dengan pesugihan. Kupolo tersenyum. Manusia selalu menyalahkan ilmu, padahal keserakahan ada di dalam hati mereka sendiri. Kamu menjanjikan kekayaan dengan mengambil jiwa orang lain. Semua orang ingin hidup nyaman, jawab Kupolo. Aku hanya memberikan jalan. Raka mengepalkan tangan. Jalan yang dibangun dari penderitaan manusia bukanlah rezeki. Wajah Kupolo berubah lebih gelap. Anak muda, kamu belum memahami dunia. Manusia rela melakukan apa saja demi bertahan hidup, termasuk menyerahkan jiwa. Kupolo tidak menjawab. Kabut di sekitar makam semakin tebal. Kemudian ia menunjukkan bayangan sebuah ritual lama. Raka melihat Sriwangi muda berdiri di depan kendi yang sama. Saat itu wajahnya penuh kesedihan. Ia meminta kekayaan agar hidupnya berubah. Kupolo memberikan syarat. Setiap beberapa orang yang menikmati makanan dari warungnya, 1 jiwa harus menjadi pengganti. Semakin banyak pelanggan, semakin kuat pesugihan itu. Raka melihat bagaimana Sriwangi perlahan berubah. Dari seorang perempuan yang putus asa menjadi seseorang yang bergantung pada kekuatan gelap. Bayangan itu menghilang.
Kupolo menatap Raka. Kamu tidak akan bisa menghentikan sesuatu yang sudah berjalan puluhan tahun. Raka menjawab dengan tenang. Semua yang dimulai manusia bisa dihentikan manusia. Apalagi jika jalan itu membawa kerusakan. Kupolo tertawa keras. Kita lihat saja. Dalam sekejap, sosok itu menghilang bersama kabut. Namun sebelum benar-benar lenyap, suara terdengar dari kejauhan. 1 jiwa lagi akan segera menjadi milik kami. Raka menatap makam yang kembali sunyi. Ia tahu waktunya tidak banyak. Sriwangi akan melakukan ritual berikutnya. Sejak sore, suasana desa terasa berbeda. Warga desa memilih tetap berada di rumah. Mereka tahu malam itu adalah waktu yang sering digunakan oleh Sriwangi untuk melakukan ritual. Namun di tengah kesunyian desa, warung nasi kuning Sriwangi justru terlihat lebih ramai. Lampu minyak yang tergantung di depan warung menerangi papan kayu tua bertuliskan nama warung tersebut. Dari kejauhan terdengar suara orang makan, suara sendok menyentuh piring, dan tawa para pelanggan. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik makanan yang mereka nikmati ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Raka berdiri di balik pohon tidak jauh dari warung. Ia mengamati setiap gerakan Sriwangi. Malam ini, ia tidak datang sebagai pelanggan. Ia datang untuk mengakhiri semuanya. Setelah memastikan keadaan aman, Raka masuk ke dalam warung. Sriwangi yang sedang melayani pelanggan langsung tersenyum ketika melihatnya. Raka akhirnya datang juga. Raka sedikit terkejut. Kamu sudah tahu saya akan datang. Sriwangi hanya tersenyum. Warung ini selalu tahu siapa yang akan datang. Kalimat ini membuat suasana terasa semakin dingin. Raka duduk di sudut ruangan. Ia memperhatikan para pelanggan yang makan dengan tenang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa dari mereka menatap kosong. Mereka mengunyah makanan tanpa ekspresi, seperti tubuh mereka hanya bergerak mengikuti perintah. Raka membaca doa dalam hati. Ia bisa merasakan energi gelap yang memenuhi ruangan. Setiap sudut warung seperti dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Ketika warung mendekati tengah malam, pelanggan mulai pergi satu persatu. Sriwangi menutup pintu warung. Suasana langsung berubah. Suara manusia menghilang, angin berhenti, bahkan suara binatang malam tidak lagi terdengar. Sriwangi berjalan menuju dapur sambil membawa kendi hitam. Kain penutup kendi dilepas perlahan. Asap gelap mulai keluar dari dalamnya. Sudah waktunya, bisik Sriwangi. Ia menyalakan dupa dan mulai mengucapkan mantra. Api kecil di ujung dupa bergerak tidak wajar. Panci nasi di belakangnya bergetar. Air dalam kendi mulai berputar. Dari dalam kendi terdengar suara tangisan yang semakin jelas. Raka berdiri. Cukup, Sriwangi. Suara Raka menggema di dalam warung. Sriwangi terdiam. Kemudian ia perlahan menoleh. Kamu benar-benar datang untuk menghancurkan semuanya? Raka mengangguk. Aku datang untuk menghentikan penderitaan orang-orang yang menjadi korbanmu. Wajah Sriwangi berubah. Senyum ramahnya menghilang. Aku melakukan semua ini karena aku pernah hidup dalam kesulitan. Aku tahu kamu pernah menderita, jawab Raka. Tapi penderitaanmu tidak membenarkan kamu mengambil hidup orang lain. Tiba-tiba, angin besar berhembus dari dalam warung. Pintu kayu terbuka sendiri, lampu minyak berkedip lalu padam. Dari dalam kendi terdengar suara berat. Berani sekali mengganggu perjanjian ini. Suara itu bukan milik Sriwangi. Raka tahu itu suara Kupolo. Asap hitam keluar dari kendi dan membentuk bayangan lelaki tua. Aku sudah membangun kekuatan ini selama bertahun-tahun. Tidak akan ada manusia yang bisa menghentikannya. Raka tetap tenang. Kekuatan yang dibangun dari kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Ia mulai membaca doa dengan suara pelan. Setiap lantunan membuat udara semakin berat. Bayangan Kupolo mulai bergerak gelisah. Kendi hitam perlahan retak. Sriwangi berteriak, "Jangan, jangan hancurkan itu!" Namun Raka terus melanjutkan. Retakan pada kendi semakin besar.
Suara tangisan dari dalamnya berubah menjadi suara lega, seolah jiwa-jiwa yang selama ini terkurung mulai menemukan jalan keluar. Dengan bacaan terakhir, kendi itu pecah. Suara ledakan memenuhi warung. Asap hitam keluar membumbung ke langit. Bayangan Kupolo menjerit marah. "Kamu belum menang." Raka menatapnya. "Yang menang bukan aku. Yang menang adalah kebenaran." Dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Warung mulai bergetar. Api muncul dari sudut ruangan. Namun, api itu tidak membakar Raka dan Sriwangi. Api tersebut hanya membakar benda-benda yang menjadi sumber pesugihan. Kendi, dupa, jimat, dan semua peninggalan ilmu gelap. Raka segera menarik Sriwangi keluar dari warung. Perempuan itu sudah tidak berdaya. Matanya penuh penyesalan. "Aku hanya ingin hidup lebih baik." Raka menatapnya dengan iba. Kadang manusia kehilangan jalan karena terlalu takut menghadapi kesulitan. Di belakang mereka, warung nasi kuning terbakar perlahan. Malam itu, perjanjian gelap yang telah berlangsung bertahun-tahun akhirnya mulai hancur. Namun Raka tahu, menghancurkan pesugihan hanyalah awal. Pagi perlahan menyelimuti desa Banyuwening. Tidak seperti biasanya, tidak ada suara pelanggan, tidak ada aroma masakan dari dapur, dan tidak ada suara piring yang beradu dari warung nasi kuning Sriwangi. Yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan kayu yang hangus. Beberapa warga mulai berdatangan setelah mendengar kabar bahwa warung Sriwangi terbakar pada malam hari. Mereka berdiri agak jauh, memandangi bekas warung yang selama ini menjadi tempat favorit banyak orang. Waskito datang bersama beberapa warga lainnya. Ia berhenti ketika melihat kondisi warung. "Jadi benar-benar berakhir," gumamnya. Tidak ada yang menjawab. Semua orang masih merasa takut. Mereka tahu tempat itu menyimpan kisah panjang yang tidak pernah mereka pahami. Di tengah puing-puing, mereka menemukan Sriwangi duduk diam di tanah. Tubuhnya terlihat lemah. Wajahnya tidak lagi menunjukkan senyum misterius seperti sebelumnya. Perempuan itu hanya menatap kosong ke arah bekas dapurnya. Tidak ada luka, tidak ada bekas terbakar. Namun wajahnya terlihat seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang sangat besar. Waskito mendekat perlahan. "Sriwangi," perempuan tua itu menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak waktu," katanya lirih. Warga terdiam. Sriwangi menunduk. "Dulu aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku tidak ingin terus hidup dalam kemiskinan. Tapi aku tidak sadar bahwa jalan yang kupilih membuat banyak orang kehilangan hidupnya." Air mata perlahan jatuh dari wajahnya. Untuk pertama kalinya, warga melihat Sriwangi bukan sebagai pemilik warung yang menakutkan. Mereka melihat seorang manusia yang tersesat. Tidak lama kemudian, Raka datang dari arah surau. Wajahnya terlihat lelah setelah malam panjang yang ia lalui. Waskito langsung menghampirinya. "Bagaimana keadaanmu, Raka?" Raka tersenyum kecil. "Alhamdulillah, saya baik." Ia melihat ke arah puing warung. Pesugihannya sudah hancur. Kendi itu tidak ada lagi. Warga merasa lega. Namun Raka tahu, kehancuran benda tidak selalu menghapus seluruh akibat dari perbuatan manusia. Beberapa hari kemudian, Sriwangi dimakamkan oleh warga desa. Tidak ada keluarga yang datang. Tidak ada orang yang mengaku sebagai kerabatnya. Hanya warga Banyuwening yang mengantarnya menuju tempat terakhir. Sebelum pemakaman selesai, Raka berdiri di samping makam. Ia membaca doa dengan tenang. "Semoga Allah mengampuni kesalahanmu. Semoga perjalananmu lebih tenang setelah ini." Setelah kejadian itu, kehidupan desa perlahan kembali normal. Jalan menuju bekas warung mulai sepi. Tidak ada lagi orang yang datang mencari nasi kuning terkenal milik Sriwangi. Namun, beberapa warga masih mengalami kejadian aneh. Pada malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, aroma nasi kuning dan dupa terkadang masih tercium di sekitar bekas warung. Ada warga yang mengaku mendengar suara perempuan tua. Suara itu terdengar seperti sedang memanggil perlahan. Tetapi ketika dicari,
Tidak ada seorang pun di sana, hanya tanah kosong dengan sisa kayu terbakar. Pak Waskito pernah melihat bayangan seseorang duduk di depan bekas warung. Sosok itu memakai pakaian sederhana dengan selendang kuning. Namun ketika didekati, bayangan tersebut menghilang bersama angin malam. Raka yang mendengar cerita itu hanya diam. Ia tahu, terkadang bekas dari sebuah perbuatan tidak langsung hilang. Ada luka yang membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Sebelum meninggalkan desa Banyuwening, Raka berdiri sejenak di depan bekas warung tersebut. Ia melihat tempat yang dahulu menjadi sumber keserakahan. Kemudian, ia berkata pelan, rezeki yang diperoleh dengan menyakiti orang lain tidak akan membawa ketenangan. Kabut mulai menghilang. Matahari muncul menerangi jalan tanah yang sebelumnya gelap. Sejak saat itu, warung Banyuwening selalu mengingat kisah warung nasi kuning Sriwangi. Bukan hanya tentang pesugihan, tetapi tentang bagaimana keinginan manusia yang tidak terkendali dapat membawa kehancuran. Karena kekayaan bisa dicari, kehidupan bisa diperjuangkan. Namun, ketika seseorang memilih jalan yang merugikan orang lain, harga yang dibayar seringkali jauh terasa lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Cerita warung nasi kuning Sriwangi mengajarkan bahwa keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara instan dapat membawa kehancuran. Keserakahan dan rasa putus asa sering membuat manusia mengambil jalan yang salah tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain. Rezeki yang diperoleh melalui penderitaan, tipu daya, dan pengorbanan manusia tidak akan membawa ketenangan. Setiap kesulitan sebaiknya dihadapi dengan usaha, kesabaran, dan keyakinan kepada Tuhan. Selain itu, kita harus berhati-hati terhadap godaan duniawi karena sesuatu yang terlihat menguntungkan belum tentu membawa kebaikan. Kebaikan, kejujuran, dan iman adalah jalan menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Terima kasih.